podcast Melbao, podcast Kabupaten Lombok Utara, sejuk informasinya, damai demokrasinya. Podcast hari ini bersama saya, Nana, yang akan membersamai teman-teman pemilih semua di episode pada hari ini. Hari ini merupakan episode yang sangat spesial karena merupakan episode perdana dari podcast KPU Kabupaten Lombok Utara. Tentunya di episode perdana yang spesial ini kita juga mendatangkan tamu yang tidak kalah spesialnya juga. Sudah bersama dengan kami, membersamai kami Bapak Nizamuddin selaku Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara. Selamat datang Bapak di podcast Melbao. Ya, terima kasih sudah bisa bergabung di tempat ini podcast Melbao ya, KPU Kabupaten Lombok Utara. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik dan sehat pada pagi hari ini. Baik, terima kasih ya Pak ya sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di podcast Melbao pada hari ini. Siap, ini momen yang sangat baik sebenarnya itu ketika kita bisa membahas ngobrol santai tentang pemilu ataupun suara demokrasi di tempat ini, bisa kita menyampaikan beberapa informasi kepada halayak masyarakat, lebih khusus di masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Baik Pak, untuk hari ini kita akan ngomongin nih Pak soal mengenalkan KPU, khususnya KPU Kabupaten Lombok Utara kepada masyarakat atau teman pemilih yang sedang menonton. Tapi sebelum kita masuk ke tema hari ini, mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak sebenarnya podcast Melbao ini apa sih, tentang, apalagi namanya kan kalau kita lihat podcast Melbao untuk masyarakat mungkin yang menonton selain di Kabupaten Lombok Utara kan agak asing gitu ya Pak dengan istilah Melbao. Mungkin bisa dijelaskan Pak mengapa podcast Melbao? Ya, baik, terima kasih. Jadi podcast ini dinamakan dengan podcast Melbao tentunya tidak terlepas dari imbas pilkada yang kita sudah laksanakan kemarin di tahun 2024, di mana pada tahun 2024 kemarin kita sudah melaksanakan pilkada di Lombok Utara ini. Kita menggunakan tagline damai Melbao. Tentunya harapan kita bagaimana pilkada yang kita laksanakan itu bisa berjalan secara damai, aman, tentram, Melbao. Melbao itu bahasa Sasaknya ya. Melbao sebenarnya itu dua kalimat tapi dengan makna yang sama. Melbao itu dengan harapan kita sejuk gitu, damai, jadi terasa dia sejuk gitu. Bau juga sama seperti itu bau, sehingga harapan kita dengan tagline damai Melbao, pilkada pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang kita laksanakan itu bisa berjalan damai, aman, tentram, tidak ada permasalahan. Dan alhamdulillahnya terbukti bahwasanya dalam proses pilkada kemarin kita tidak ada permasalahan ya, sehingga kita bisa melaksanakan dengan damai aman di Kabupaten Lombok Utara. Nah, tidak terlepas dari itu, maka ketika kita KPU Kabupaten Lombok Utara membuat sebuah tempat ngobrol santai atau tempat kita berpodcast lah, di sini kita ngobrol santai bisa menyampaikan apa saja terkait suara demokrasi, kepemiluan kepada masyarakat, teman pemilih, maka kita gunakan nama yang tepat itu sepertinya sama seperti waktu pilkada, sehingga pilkada semua tersampaikan, daftar pemilih itu semua tersampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat tingkat partisipasi kita juga lumayan tinggi. Maka harapan kita adalah podcast damai Melbao itu juga sama seperti pilkada kemarin, jadi bisa tersampaikan kepada masyarakat luas terkait apa saja yang bisa kita ngobrolin santai di tempat ini. Berarti podcast Melbao ini kita berharap bisa memberikan informasi yang sejuk juga ya Pak ya kepada masyarakat. Ya, jadi informasi-informasi tentang kepemiluan terutama yang sejuk lah, supaya di Lombok Utara ini tidak ada gesekan-gesekan apapun yang berkaitan tentang pemilihan pilkada maupun pemilu, sehingga apapun sumber-sumber informasi itu kita bisa sampaikan lewat podcast ini supaya masyarakat tidak termakan hoax dan sebagainya. Tujuannya sebenarnya ini memberikan edukasi gitu ya Pak ya kepada masyarakat, khususnya ya, masyarakat Lombok Utara. Berarti kalau melihat dari pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 sudah Melbao ya Pak ya? Alhamdulillah sudah Melbao, karena terbukti hasilnya dalam setiap proses jenjang pleno juga kita tidak ada masalah. Jadi setiap pleno di tingkat PPK berjalan dengan lancar,
pleno di rekapitulasi di tingkat kabupaten juga berjalan lancar. Begitu juga waktu kita plenokan ya pemilihan gubernur di tingkat provinsi Kabupaten Lombok Utara pun dalam rapat pleno tersebut tidak memakan waktu yang begitu lama karena memang permasalahan di tingkat bawah di KPU Kabupaten Lombok Utara khususnya di Kabupaten Lombok Utara bisa dibilang tidak ada permasalahannya. Kalaupun ada yang kecil itu hal yang bisa diselesaikan dan tidak naik ke pabrik ataupun di tingkat atas karena memang sudah diselesaikan di tingkat bawah. Tidak ada permasalahan yang signifikan yang terjadi. Baik, berarti tagline pilkadanya berhasil ya Pak ya? Alhamdulillah bisa dibilang berhasil lah pilkada damai berbau karena memang kita tidak ada gugatan sampai ke MK juga tidak ada gugatan sehingga kita bisa menetapkan pasangan calon hasil pilkada sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya, luar biasa. Diharapkan semoga podcast ini bisa terus berjalan ya Pak ya. Betul, ya berjalan dan juga hal-hal yang kita sampaikan kepada masyarakat itu bisa membawa kedamaian, kesejukan di hati masyarakat dan pemahaman masyarakat itu sendiri terkait yang berkaitan dengan kepemiluan. Baik Pak, luar biasa ya tujuannya untuk podcast Melbourne ini semoga bisa mencapai semua tujuan yang tadi sudah Bapak sampaikan ya. Amin. Baik Pak, kalau Bapak Nizamuddin ini mungkin bisa diperkenalkan kepada masyarakat di KPU ini berperan sebagai apa sih Pak? Ya, jadi di KPU Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan tema kita sekarang ini adalah mengenal lebih dekat KPU Kabupaten Lombok Utara. Terutama kepada teman pemilih semua perlu kita perkenalkan sekalipun memang KPU Lombok Utara sudah tidak asing sebenarnya itu. Jadi semua masyarakat saya kira sudah tahu karena KPU sendiri sudah turun ke semua masyarakat. Waktu proses coklitnya itu turun sampai ke bawah sehingga KPU dengan masyarakat itu sebenarnya sudah satu hati ya. Jadi tapi perlu juga kami sampaikan lewat podcast ini bahwasanya KPU Kabupaten Lombok Utara itu ya tidak berdiri sendirinya. Dia berdiri karena memang ada dari sisi kedudukannya itu ada KPU tingkat nasional ataupun KPU RI. Lalu ada di tingkat provinsi, KPU provinsi. Kalau kita di sini provinsi Nusa Tenggara Barat. Lalu di kabupaten kota. Kita ini di KPU di Lombok Utara maka ada KPU Kabupaten Lombok Utara. Nah tentunya begitu ada KPU Kabupaten Lombok Utara mestinya harus ada orang-orangnya di sana. Tidak mungkin ada gedung bangunan KPU-nya saja, tapi akan ada orang-orang yang ada di KPU kantor KPU Kabupaten Lombok Utara. Maka di KPU Kabupaten Lombok Utara ini terdiri dari komisioner dan ada sekretariat. Di mana kalau komisioner itu adalah sebagai pengambil kebijakan. Lalu teman-teman sekretariat itu adalah sebagai pelaksana teknis dan administratifnya, di mana komisioner itu berjumlah 5 orang di semua kabupaten kota seluruh Indonesia itu berjumlah 5 orang. 5 orang komisioner. Dari 5 orang komisioner ini terdapat 1 ketua merangkap anggota, yaitu saya sendiri Nizamuddin sebagai ketua KPU Kabupaten Lombok Utara dan tentunya membidangi divisi KUL ya, divisi KUL. Lalu ada 4 anggota ataupun komisioner lain juga, yaitu ada divisi hukum dan pengawasan, ada divisi Sosdikli, Parmas dan SDM, ada juga divisi perencanaan data dan informasi, dan juga ada divisi penyelenggaraan, teknis penyelenggaraan. Nah, kami di sini berlima menjadi komisioner di KPU Kabupaten Lombok Utara dan 1 ketua itu saya sendiri. Lalu kami ini berlima tidak mungkin bekerja berlima untuk mengerjakan semua kegiatan yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Kami dibantu oleh teman-teman sekretariat, di mana di jajaran sekretariat ini terdiri dipimpin langsung oleh sekretaris KPU Kabupaten Lombok Utara, lalu di bawahnya dibantu dengan beberapa kasubag, yaitu kasubag KUL, kasubag SDM, kasubag hukum, kasubag teknis, kasubag perencanaan data dan informasi. Nah, dibantu juga dengan beberapa staf yang ada di masing-masing subbagian. Jadi teman-teman sekretariat inilah yang membantu dalam pelaksanaan teknis dan administratif itu. Dan juga kami dari KPU Kabupaten Lombok Utara
baik itu komisionernya maupun sekretariatnya itu bekerja tidak semata-mata kemauan sendiri. Tentunya ada payung hukum, ada rujukan, ada referensi, di mana kami dalam tata kerja kami itu diatur oleh PKPU 12 tahun 2023 perubahan 5 atas PKPU 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Baik Pak, berarti kalau bisa saya simpulkan untuk komisioner ini sebagai pemangku kebijakan ya Pak, Betul, 5 komisioner. Mengambil kebijakan. Baik, dan membidangi divisi yang berbeda-beda, Divisi komisioner yang berbeda-beda, satu dengan ya. yang lain, tapi tetap bekerja sama ya Pak Betul. ya dalam Jadi mengerjakan divisi, tugasnya. sekalipun divisinya kita dibagi-bagi, akan tetapi proses pengerjaannya itu kami harus kolektif, kolegial. Jadi bekerja sama, tidak bisa satu kebijakan diputuskan oleh satu divisi ataupun satu komisioner, tidak bisa, karena memang cara bekerjanya KPU itu adalah kolektif, kolegial. Baik, berarti saling mendukung dan dan disupport terutama oleh sekretariat ya Pak ya untuk memperlancar tugas dan fungsinya. Betul. Jadi jajaran sekretariat itu memang bekerja di bagian ya teknis penyelenggaraan dan administratifnya itu sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan. Teman-teman sekretariat inilah yang akan membantu kami dalam semua tahapan itu, pekerjaan itu. Baik Pak, kalau kita berbicara soal KPU kan stigma mungkin kali ya Pak ya dari masyarakat awam yang mungkin belum mengenal soal KPU. Pasti kan ya mungkin terutama saya yang sebagai pegawai gitu, kalau saya bilang saya pegawai KPU itu pasti yang jadi best seller pertanyaan dari masyarakat tuh berarti pekerjaannya 5 tahun sekali ya Mbak gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan atau diluruskan mungkin tentang stigma bekerja 5 tahun sekali gitu Pak. Sebelum kita menjawab, izin kita minum sedikit. Silakan Pak. Baik, jadi pertanyaan seperti ini sebenarnya kami di beberapa waktu ketika turun ke masyarakat juga sempat ada beberapa masyarakat yang mempertanyakan, lah ini KPU sudah selesai loh pilkadanya, apa dikerjakan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu sudah sering kami temukan, namun tetap kami sampaikan baik secara langsung. Perlu lewat podcast Merbau ini kami meluruskan ataupun menyampaikan supaya bisa tersampaikan kepada masyarakat bahwasanya ketika pertanyaan apa sih dikerjakan pasca pilkada misalnya atau pasca pemilu oleh KPU, lembaga yang bekerja di suara demokrasi ini, KPU Pemilu Khusus Lombok Utara ya, ketika sudah selesai melaksanakan tahapan pada pilkada kemarin, tentunya kalau pilkada tidak diragukan lagi bagaimana cara bekerja KPU sampai menginap lemburnya beberapa kali, itu mau tidak mau harus dikerjakan. Jadi semua masyarakat sudah tahu sebenarnya bagaimana cara kerja KPU ketika sudah tahapan. Menjadi sebuah pertanyaan adalah ketika non tahapan sudah tidak ada pilkada, apa yang dikerjakan? Banyak sekali. Jadi jawabannya adalah banyak sekali. Apa itu? Kenapa kita bisa katakan itu banyak? Pasca pilkada tentunya yang harus dikerjakan itu adalah kita merapikan semua berkas-berkas yang sudah kita kerjakan kemarin, kita rapikan kembali. Kan itu akan menjadi sebuah dokumen ataupun arsip yang sangat perlu. Di mana arsip itu ada priorisasinya ya, ada waktunya untuk kita musnahkan. Jadi harus kita rapikan semua. Yang kedua tentunya setelah kita melaksanakan pilkada, yang perlu itu adalah evaluasinya. Kita harus mengevaluasi baik dari segi regulasi kemarin yang kita terapkan di lapangan, apakah masih sesuai, apakah ada kekurangan dan sebagainya. Tentunya ini juga menjadi bagian dari evaluasi. Sekalipun KPU daerah, KPU Lombok Utara tidak bisa membuat sebuah undang-undang, akan tetapi daripada evaluasi itulah yang kita memberikan, hasil evaluasi itu kita menjadikan DIM, daftar inventaris masalah, yang akan kita sampaikan ke KPU RI melalui KPU provinsi. Ini regulasi yang kita terapkan kemarin, akan tetapi lapangan seperti ini. Jadi kita juga semua diperintahkan, disuruh untuk membuat DIM ya, daftar inventaris masalah terhadap pelaksanaan pilkada yang kemarin. Itu sudah kami lakukan. Evaluasinya, evaluasi dari semua subbagian juga, semua tahapan, semua divisi, dan terutama internal juga kita evaluasi. Nah, proses evaluasi ini lumayan panjang proses evaluasinya.
Nah, di samping kita setelah selesai melaksanakan evaluasi, tentunya yang kita butuhkan adalah bagaimana inovasinya. Inovasi ke depan persiapan untuk menghadapi tahapan pemilu maupun pilkada yang akan datang. Nah, inovasi ini juga butuh kajian. Tidak ujuk-ujuk kita maunya seperti ini, inovasi besok. Karena kemarin begini, tidak bisa. Tapi inovasi itu adalah butuh dia kajian yang mendalam dan lumayan panjang. Supaya ya bisa kita terapkan maksimal ketika datangnya pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang akan datang. Jadi banyak sekali. Dan KPU, semua komisionernya, sekretariatannya itu setiap hari kantor seperti biasa. Seperti biasa, tidak ada semaunya nggak masuk, tetap masuk. Dia Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu tetap masuk. Dan bahkan di luar pilkada, pelaksanaan pemilu maupun pilkada itu, yang hari Sabtu mungkin di dinas yang lain libur, kami itu kadang sering masuk. Ya, Sabtu Minggu kadang masuk, sekalipun ini di non tahapan. Dan karena berhubung dengan FSJ sekarang, bahkan kami sering melaksanakan Zoom. Zoom ini tidak mengenal waktu. Hari libur, nggak hari libur itu kita tetap pelaksanaan Zoom itu. Dan jamnya juga tidak tentu. Tapi memang begitulah cara kerja ya KPU. Ini sebagai informasi kepada masyarakat bahwasanya KPU tidak tidur pasca pilkada. KPU tidak duduk santai pasca pilkada. Tapi KPU tetap bekerja. Ada evaluasi semua tahapan. Ada inovasi untuk persiapan tahapan juga yang dipikirkan dan yang harus dilaksanakan. Baik, berarti meskipun non tahapan, KPU juga tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ya Pak ya? Benar, jadi di samping kita evaluasi, ada inovasi, ada kewajiban yang selalu melekat, yaitu melaksanakan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi sosialisasi ini tidak ujuk-ujuk begitu masuk tahapan baru kita memberikan evaluasi, tidak. Karena di divisi di KPU itu ada salah satu divisi, yaitu divisi Sosdikli, yaitu sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan SDM. Maka pendidikan sosialisasi, pendidikan pemilih ini tidak kita berikan ketika sudah masuk tahapan. Justru pendidikan pemilih itu dari dini kita harus menyampaikan kepada masyarakat pendidikan pemilih agar pemilih itu bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya, memilih dengan cara yang benar, tidak cepat termakan dengan hoak, tidak cepat termakan dengan bayar-bayaran, transaksi dan sebagainya. Itu kita hilangkan dengan cara memberikan sosialisasi, edukasi, pendidikan pemilih dari sejak awal. Lalu berikutnya ada juga tahapan yang di data misalnya, itu yang tidak boleh ditinggalkan. Berbicara DPT, ini sangat riskan. DPT karena inilah yang akan menentukan suara-suara pada pilkada maupun pemilu. Nah, sehingga KPU itu memvalidkan data pemilih itu tidak ada istirahatnya. Jadi kami di KPU Lombok Utara itu per triwulan dalam 1 tahun itu ada 4 kali, paling sedikit 4 kali pelaksanaan pleno penetapan daftar pemilih berkelanjutan. Jadi kalau waktu tahapan ketika Hamin pelaksanaan pemilihan sudah menjadi DPD, daftar pemilih tetap. Menuju daftar pemilih tetap itu prosesnya lama, yaitu kita coklit ataupun coktas, coklit yang terbatas sejak awal. Ya sekarang ini per 3 bulan kita melaksanakan pleno penetapan daftar pemilih berkelanjutan. Inilah yang akan menjadi daftar pemilih tetap besoknya. Nah, daftar pemilih berkelanjutan itu kita tata sejak awal. Per 3 bulan kita plenokan, mengundang Bawaslu, mengundang stakeholder, dukcapil dan sebagainya, agar data-data ini bisa valid menjadi DPT. Nah, ini tidak dikerjakan oleh KPU, jadi tetap dilaksanakan oleh KPU. Turun ke lapangan, mencocokkan, kita teliti datanya, nah, seperti itu. Baik, berarti sekaligus menginformasikan ya Pak ya kepada masyarakat, seumpama KPU datang ke sekolah mungkin, atau datang ke rumah-rumah masyarakat itu adalah salah satu bentuk sosialisasi dan juga pencocokan data ya Pak. Betul, ya? Betul. Jadi biar masyarakat tidak bertanya-tanya kok KPU datang ke rumah gitu misal. Betul. Jadi memang kita kegiatan yang sering kita laksanakan sekarang di tahapan ini adalah kita sering turun ke sekolah-sekolah. Kita sasar pemilih pemula ini. Itu yang kita berikan edukasi pendidikan pemilih supaya tidak termakan hoak, kita berikan sosialisasi, dan harapan kita juga mereka ikut mendukung semua tahapan yang dilaksanakan oleh KPU. Entah mereka
berkontribusi besoknya sebagai bagian daripada penyelenggara, yaitu di tingkat dusun ataupun TPS menjadi KPPS dan sebagainya. Bahkan tidak hanya SMA ataupun SMK yang kita sasar berikan sosialisasi kita datangi, kita juga mendatangi kampus-kampus yang ada di Kabupaten Lombok Utara untuk kita berikan sosialisasi dengan harapan apa yang sudah kita sampaikan kepada para mahasiswa, mahasiswi, dan siswa-siswi sekolah ini juga bisa disampaikan, ditransfer kembali kepada setidaknya keluarga, orang tua, tetangga, dan sebagainya. Baik Pak, berarti segala bentuk usaha dari KPU semoga di pemilu kedepannya bisa meningkatkan partisipasi masyarakat ya Pak ya. Amin. Itu memang harus itu ya target kita. Kita sudah akan maksimal melaksanakan sosialisasi dengan harapan partisipasi pemilih juga harus meningkat, dan tentunya pelaksanaan pilkada maupun pemilu itu bisa tetap berjalan damai, merbau, aman, tentram, partisipasi meningkat, dan tidak ada gejolak-gejolak, tidak ada masyarakat yang termakan hoak, dan tidak ada transaksi-transaksi dan sebagainya. Melalui sosialisasi inilah kita berikan kepada masyarakat. Baik Pak, kalau kita melihat hari ini kan pentahapan ya Pak ya. Ya. Apa sih Pak yang dilakukan KPU hari ini? Ya. KPU Lombok Utara Pak. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, banyak hal sebenarnya yang dilaksanakan ataupun dikerjakan oleh KPU. Jadi semua kantor, tidak ada yang tidak kantor, semua masuk ke kantor. Jadi di masing-masing subbag itu mengerjakan apa yang sudah mereka ditugaskan oleh masing-masing subbagian. Dari sisi pelaporan keuangan dan sebagainya, ada yang data, apalagi kalau sekarang hari ini adalah kemarin kita pasca pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan PDBB di tingkat kabupaten. Kita sudah laksanakan kemarin dengan jumlah pemilih yang sudah kita tetapkan kemarin 192.140. Ini yang akan kita rapatkan kembali, diplenokan kembali di tingkat provinsi. Persiapannya sekarang, yaitu persiapan teman-teman dari Kasubag ataupun divisi perencanaan data dan informasi sedang melaksanakan kegiatan di provinsi pada saat hari ini untuk persiapan rapat pleno tingkat provinsi untuk PDPB, itu data berkelanjutan yang harus ditetapkan. Berarti data ini terus berjalan ya Pak ya setiap harinya? Terus berjalan. Begitu juga dengan teman-teman yang ada di divisi teknis misalnya, harus mengupdate perubahan struktur kepengurusan yang ada di partai politik melalui Sipol. Dan dalam waktu dekat kita juga akan menyampaikan kepada masyarakat ataupun partai politik melaksanakan sosialisasi terkait PKPU 3, yaitu yang baru-baru keluar PKPU 3 tahun 2025 tentang PAW ya, proses PAW, supaya masyarakat ataupun partai politik ini kita lebih mengenal, lebih tahu bagaimana mekanisme pergantian antar waktu. Dan kami juga harus menyampaikan ataupun melaksanakan sosialisasi terkait Sipol, pemutahiran data partai politik melalui Sipol tersebut. Beberapa kali kami sudah menyampaikan surat himbauan kepada partai politik. Namun dalam waktu dekat kami akan mengundang partai politik untuk kita berikan himbauan kembali agar proses semua data-data pengurus partai politik yang sudah berubah, karena ada beberapa partai politik yang sudah berubah kepengurusannya, supaya kita bisa update di Sipol, sistem informasi partai politik. Jadi tidak ada yang tidur sesungguhnya, tidak ada yang nyantai sesungguhnya. Semua divisi ataupun semua komisioner, divisi maupun sekretariat itu. Baik Pak, berarti mulai dari pemutakhiran data pemilih, pemutakhiran data parpol, terus ada pelaporan keuangan juga. Betul. Jadi sebenarnya KPU ini lumayan kompleks sebenarnya ya Pak ya, meskipun long tahapan begitu. Begitu dia sudah selesai melaksanakan pilkada, dia juga harus membuat pelaporan proses pelaksanaan pilkada kemarin. Itu sebagai bentuk tanggung jawab. Apa saja yang sudah dikerjakan kemarin, semua bagian-bagian apa itu harus tercantum dalam sebuah buku laporan. Ada buku laporan pemilu, ada buku laporan pilkada. Beda lagi dengan laporan keuangan, itu semua divisi itu harus kita laporkan. Itu makanya tidak ada yang santai sesungguhnya itu.
Kalau perencanaan ke tahun 2020 kan bagaimana Pak dari KPU Lombok Utara? Nah, kalau untuk perencanaan tentunya perencanaan tidak bisa juga terlepas dari nasional ataupun dari KPU nasional sebagai rujukan ataupun payung hukum. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Namun untuk perencanaan-perencanaan kedepannya termasuk inovasi kegiatan apa saja untuk 2026 itu KPU Lombok Utara membahasnya, merampungkannya di akhir tahun 2025 terkait apa saja agenda yang akan dikerjakan pada tahun 2026. Tentunya banyak hal, karena di tahun 2025 berkaca kepada di tahun 2025 banyak hal yang sudah kita laksanakan ini. Sekalipun hasilnya sudah lumayan bagus, tapi kita ingin lebih bagus lagi. Maka di akhir tahun ini kami akan merampungkan rencana-rencana yang akan kita laksanakan pada tahun 2026 yang akan datang. Baik Pak, berarti sebenarnya KPU ini terstruktur dan terorganisir, jadi tidak mungkin nggak ada pekerjaan ketika long tahapan sepertinya ya Pak? Ya, tidak mungkin tidak ada pekerjaan. Sehingga banyak juga kadang kita ini juga kan kadang kedatangan dari pelajar, ada SMA kadang datang untuk belajar demokrasi di tempat kita. Jadi tidak hanya kita saja yang datang ke sekolah, ke kampus. Kadang kita itu welcome, kita terbuka. Ada kadang masyarakat ataupun sekolah yang datang ke tempat kita untuk belajar demokrasi. Kemarin juga ada dari mahasiswa juga yang datang untuk ke tempat kita untuk belajar demokrasi. Jadi itu juga sebagai alasan, tidak ada alasan KPU itu untuk tidak masuk, tidak ada alasan KPU itu dikatakan dia santai, tidak. Karena sewaktu-waktu kita akan didatangi oleh masyarakat tentunya. Baik masyarakat itu yang datang untuk menyerap suara demokrasi, belajar tentang demokrasi, maupun masyarakat ingin dari unsur partai politik misalnya ingin terkait diskusi misalnya terkait tentang persiapan demokrasi, itu tidak masalah, dan itu sudah sering kita lakukan. Ada berbagai macam ini partai politik juga datang ke kantor gitu untuk diskusi, ya tipis-tipis lah gitu, tidak masalah. Jadi kita tidak ada santainya. Baik, berarti bisa disimpulkan KPU long tahapan tetap melayani masyarakat ya Pak ya? Ya, tetap. Jadi KPU itu memang pelayan, harus melayani. Jadi namanya kita pelayan, ya sudah, kita harus standby di tempat ini. Kita tidak tahu kapan orang datang untuk bertamu, untuk berkunjung, untuk mau berdiskusi dengan kita tetap melayani. Tapi memang biasanya teman-teman dari partai politik maupun dari kampus maupun dari sekolah ketika ingin berkunjung diskusi ke kantor KPU Lombok Utara biasanya menghubungi terlebih dahulu. Ada yang menggunakan surat, ada yang menggunakan by phone, kadang menanyakan, maka tetap siapapun yang datang KPU ini kami jawab, wajib hukumnya kami layani. Dan bahkan tidak hanya mendatangi KPU, kami sudah sering menyampaikan di beberapa tempat, KPU itu tidak mesti datang ke tempat sasaran atau komunitas, kelompok, tidak. Masyarakat ataupun komunitas itu juga bisa menggunakan KPU untuk bisa memberikan sosialisasi pendidikan pemilih, baik itu kelembagaan, ke komunitas, misalnya perkumpulan remaja masjid, organisasi, itu bisa. Itu sudah sering kami sampaikan ke beberapa OKP, kami sampaikan supaya antara OKP ataupun masyarakat ataupun komunitas ini tidak ada jarak dengan KPU, dengan penyelenggara, supaya kita bisa, KPU bisa memberikan sosialisasi, dan mungkin OKP ataupun masyarakat luar ini, komunitas, bisa juga memberikan masukan-masukan kepada KPU untuk menghadapi tahapan pilkada maupun pemilu yang akan datang. Justru itulah yang kita harapkan kepada seluruh masyarakat, bisa memberikan kita masukan-masukannya. Baik, berarti selain pelayanan di kantor juga pelayanan di luar kantor. Setiap ada komunitas, lembaga, perkumpulan yang menggunakan KPU untuk memberikan sosialisasi, maka karena tidak pelayan, ya mau tidak mau harus kita datangi. Termasuk pencocokan data ya Pak Termasuk. ya? Kita yang jemput bola ya, istilahnya. Kita yang menjemput bola. Kita datang ke sekalipun pelosok ya, sekalipun ke pelosok kita datangi masyarakat kita agar suara-suara hak-hak mereka tidak hilang.
Baik Pak, Bapak kan tadi selain menjabat sebagai Ketua KPU juga sebagai pengampu atau Ketua Divisi KUL ya Pak ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada masyarakat Divisi KUL itu divisi yang seperti Iya. apa sih Pak? Divisi KUL itu keuangan, umum, dan logistik ya. Jadi terkait pelaporan anggaran keuangan, termasuk surat menyuratnya di umumnya, termasuk dengan logistik persiapan-persiapan. Dan biasanya kan kita logistik ini kalau sudah masuk tahapan itu luar biasa ya. Semua logistik itu memang itu pengampunya di divisi KUL. Akan tetapi tidak mungkin dikerjakan oleh divisi KUL itu sendiri. Tetap secara kolektif kolegial semua komisioner, semua sekretaris itu bekerja, kita saling bantu, cuma hanya menjadi penanggung jawabnya di tempat logistik ataupun KUL tersebut ya. Itu gambarannya. Tapi memang divisi yang lumayan ruwet sebenarnya, sibuk sekali. Sudah ada tentang keuangan, di mana kita ketahui keuangan ini ya luar biasa ya, dari si pelaporan dan sebagainya, lalu umum ini termasuk yang surat persyaratan juga ya, itu lalu terkait dengan logistik itu lumayan banyak sebenarnya. Namun ya karena kita mengerjakan bukan hanya di KUL saja, semua divisi sebenarnya, karena kita mengerjakannya secara kolektif kolegial, maka akan terasa ringan. Dan alhamdulillah selama ini berjalan dengan lancar ya, dan tidak ada yang kendala-kendala dalam semua divisi, bukan hanya di KUL saja, di semua divisi. Baik Pak, kalau kita berbagi pengalaman aja nih Pak soal pemilu dan pemilihan tahun 2024, tantangannya apa sih Pak di divisi KUL ini? Jadi kalau untuk tantangan mungkin di semua adalah sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit tantangan, tidak terlalu signifikan. Tentunya ketika berbicara logistik ya, logistik ini kita ketahui ketika tahapan pilkada misalnya, dari sisi sarana tempat kita menyimpan logistik ini. Logistik ada yang paling mahal itu adalah surat suara. Ini kita menjaganya lebih daripada emas permata, surat suara ini. Jadi tempat kita menyimpan, kita butuh gedung sebenarnya, gedung tempat atau yang disebut gedung yang luas, yang efektif, tentunya karena kita ini sering cuaca ya, terutama hujan itu kita hindari, sehingga memang untuk sarana sangat-sangat kita perlukan. Nah, ini kita berupaya supaya ada gedung sendiri sebenarnya. Kita berupaya supaya ada gedung sendiri agar penataan logistik ini bisa yang maksimal. Kalau kemarin yang selama ini kita biasanya menyewa, memang kita diperkenankan untuk menyewa gudang. Tapi harapan kita sebenarnya dan baiknya itu adalah kita mempunyai gudang sendiri dan dekat dari kantor sebenarnya, supaya kita dari jarak juga tempat kantor dengan gudangnya lebih dekat dan kita bisa memaksimalkan posisi gudang tersebut. Karena logistik ini sangat berharga sesungguhnya. Apalagi kalau sudah berbicara surat suara, ini lebih dari emas dan permata, karena penghitungannya, jumlahnya itu harus memang benar-benar valid. Itu terkait dengan logistik ini. Lalu di samping penyimpanan, tentunya transportasi untuk perpindahan logistik ini juga dipikirkan juga oleh KUL itu. Tapi ya sudah, alhamdulillah selama ini tidak ada masalah sebenarnya. Yang penting kalau untuk proses pilkada kita tetap disupport, diperhatikan oleh pemerintah daerah. Untuk pemilu tentunya anggaran kita dari APBD. Dan alhamdulillah baik pemilu baik dan pilkada selama ini dari sisi anggaran pelaksanaannya kita tidak ada kendala. Berarti untuk dari divisi KUL selama pemilu kemarin tidak ada kendala yang berarti ya Pak ya? Alhamdulillah tidak ada, sehingga dia proses dan hasilnya kan sukses, tidak ada permasalahan pemilu maupun yang pilkada. Baik, lancar ya Pak ya dari pelaksanaannya untuk distribusi logistik segala macam. Karena komisioner dengan sekretariat bekerja secara mandiri, netral dan sungguh-sungguh. Baik Pak, mungkin bisa disampaikan Pak harapan ke depan terutama berkaitan dengan podcast Merbau ini, arahan dari Bapak inginnya podcast ini seperti apa untuk masyarakat? Baik, jadi harapannya adalah alhamdulillah pertama kita sudah mempunyai podcast tempat kita ngobrol santai di KPU Kabupaten Lombok Utara. Dengan adanya podcast ini, di sini kita bisa menyampaikan terkait apa saja yang berkaitan dengan kepemiluan maupun pilkada.
perubahan regulasi, apa saja yang dikerjakan oleh KPU, dan kapan saja mulai pelaksanaan tahapan. Karena masyarakat tahunya hari H, menjelang hari H pemilihan misalnya. Namun ketika ada podcast ini, di sini kita bisa menyampaikan jauh-jauh hari kapan mulai tahapannya, kapan persiapan tahapannya, dan apa saja yang dilakukan oleh KPU ketika persiapan sebelum masuk persiapan tahapan, apa saja yang dilakukan oleh KPU ketika sudah masuk persiapan tahapan, dan apa saja dilakukan oleh KPU ketika sudah masuk tahapan itu tersebut. Ya, dan di sini kita bisa mengupdate termasuk informasi-informasi berapa jumlah PDPB ataupun calon data yang menjadi data pemilih tetapnya melalui podcast. Sambil kita ngobrol santai sebenarnya di sini. Ini ngobrol gratis sebenarnya, gratis, santai. Tapi di sini ilmu kepemiluan bisa kita transfer kepada masyarakat luas. Baik, Pak. Terima kasih. Saya juga berharap semoga podcast ini bisa menjadi sarana edukatif bagi masyarakat, khususnya untuk para pengguna media sosial, supaya bisa menambah edukasi terkait dengan pemilu dan juga pemilihan, khususnya di Lombok Utara ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktu luangnya di podcast pada hari ini. Terima kasih atas informasinya, atas edukasinya. Semoga bisa mengedukasi teman pemilih yang sedang menonton. Ya, sama-sama ya. Mudah-mudahan dari kali juga kita bisa memberikan sosialisasi ataupun informasi-informasi terkait kepemiluan yang lebih luas lagi. Baik Pak, terima kasih. Baik teman pemilih, sekian untuk podcast pada hari ini. Semoga bisa menambahkan informasi dan edukasi kepemiluan kepada teman pemilih semuanya. Sekian dari saya dan juga kami undur diri untuk podcast Merbau, podcast KPU Kabupaten Lombok Utara. Sejuk informasinya, damai demokrasinya.